Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried, 'cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi secara online ini. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul analisis tahapan proses kebijakan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, Saharudin, Hairul Purnomo Rashid, Hasriani, Andi Putri Nurul Ismi, Miftahur Rahmi, Hesti Sabitaria, Fajar Ramadan Syam, Ferdian Pratama Makmur, dan Rio Fajri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk membacakan materi pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saharudin. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis tahapan proses kebijakan. Baik, langsung saja. Proses analisa kebijakan, yang dimana proses panjang penyusunan kebijakan atau siklus yang dipertimbangkan secara seksama, entahkah kita mulai dari isu ataukah masalah yang melandasi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, sedangkan tujuannya sendiri dikembangkan atau dibuat kebijakan hingga latar belakang stakeholder atau aktor yang dapat berperan di dalam penyusunan kebijakan itu sendiri. Dan analisis kebijakan publik dapat juga meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan metode analisis kebijakan yang luas untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi yang lebih banyak dan lebih baik pada tiap fase pembuatan kebijakan, dan untuk menerjemahkan informasi dan analisis dalam bahasa yang dimengerti orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fil sabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Analisis monitoring kebijakan. Monitoring di sini merupakan prosedur untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring juga merupakan sumber informasi utama tentang implementasi dari sebuah kebijakan. Di sini monitoring memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis sebuah kebijakan. Ketika situasi masalah timbul saat transformasi tindakan dan kebijakan menjadi informasi tentang hasil dan kebijakan melalui sebuah monitoring. Selanjutnya, 4 fungsi monitoring dalam analisis kebijakan. Yang pertama, kepatuhan. Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator. Yang kedua, pemeriksaan. Monitoring membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Yang ketiga, akuntansi.
Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk menentukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Keempat, eksplanasi. Monitoring menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil kebijakan publik dan program berbeda. Informasi tersebut membantu kita menentukan kebijakan dan program apa yang berfungsi secara baik, bagaimana mereka berproses, dan Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan model dan teknik dalam tahapan implementasi kebijakan. Model-model implementasi kebijakan publik yaitu 1. Model Van Meter dan Van Hoorn, 2. Model Masmanian dan Sabatir, 3. Model Humboldt dan Gaan, 4 yaitu model Gugin, dan yang kelima adalah model Grindel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan analisis implementasi kebijakan, yaitu yang pertama perumusan masalah, yang kedua peramalan, yang ketiga rekomendasi, yang keempat pemantauan, dan terakhir yaitu evaluasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Nurul Ismi. Jadi, tahapan analisis implementasi kebijakan yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya akan saya menjelaskan satu-satu secara singkat, yaitu di mana perumusan masalah merupakan masalah kebijakan, kebutuhan, nilai-nilai, kesempatan yang tidak terrealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang peramalan, yaitu suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial di mana masa depan atas dasar informasi yang telah ada, atau tentang masalah kebijakan. Ramalan mempunyai 3 bentuk utama, yaitu profeksi, prediksi, dan perkiraan. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi merupakan proses rasional di mana para analisis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralasan tentang solusi-solusi potensial dan masalah publik. Baiklah, selanjutnya pemantauan. Jadi pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik. Pemantauan bermaksud memberikan pernyataan yang bersifat penandaan dan terutama yang berkepentingan untuk menetapkan premis-premis faktual tentang kebijakan publik. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan yang lain. Titik berat kepada nilai hubungan, ketergantungan antara nilai dan fakta, orientasi masa kini dan masa lalu, dan dualitas nilai, kriteria, evaluasi kebijakan, evaluasi estimasi, kecukupan, kesamaan daya tanggap, dan kelayakan. 3 pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan adalah evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teori keputusan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan lemparkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.